Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan mengkaji kitab Risalah Al-Ghautsiyah milik Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub tentang ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran yang hakiki dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Risalah Al-Ghautsiyah ini adalah dialog batiniah yang terjadi antara Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tersebut Allah berkata kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai penolong agung." Penolong agung adalah sebutan kepada Sultanul Aulia dari Allah Subhanahu wa taala. "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya. Karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Maknanya, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang tidak tawadhu, orang yang sombong. Karena jika ia tidak mengembalikan karunia ilmu yang dipahami itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79, "Semua kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah." Maka ia akan menjadi setan. Dia akan dikuasai oleh setan dan memiliki sifat setan, sifat-sifat tercela seperti halnya sombong. Sombong itu kata Nabi adalah menolak kebenaran. Sifat tercela lainnya seperti halnya takabur, merasa lebih baik daripada orang lain sehingga otomatis merendahkan orang lain, merasa lebih berilmu, sum'ah, ingin didengar orang lain, akhirnya pamer, riya. Semua perbuatan-perbuatan setan itu akan terhujam di kolbunya. Karena itu tadi, dia tidak tawaduk terhadap Allah yang maha berilmu, yang maha alim, yang maha mengetahui, sehingga Allah tidak menyukainya dengan dibiarkannya setan menguasainya. Maka kita harus mengingat firman Allah di dalam Al-Quran pada surat Az-Zukhruf ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya." Oleh karena itu, kita kalau ingin mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sombong, tidak boleh meninggikan diri kita sendiri, tidak boleh bangga atas diri kita. Karena apa? Allah tidak menyukai kesombongan, walaupun kesombongan itu sebesar zarrah, sebesar semut kecil. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah." Dan kalau orang itu tidak sombong, maka dia akan mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tawadu atau rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan akhirat. Dan siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkannya." Hadis riwayat Imam Ibnu Manda dan Imam Abu Nuaim. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Mengangkat derajat itu salah satunya adalah orang itu akan diberikan pemahaman ilmu dari sisi Allah. Sehingga semakin dia berilmu, semakin dia makrifat, semakin dia mengenal kepada Allah, akhirnya mengenal dirinya yang semula,
keadaan manusia pada dasarnya itu bodoh, tidak pintar. Ketika orang pintar, dia mengetahui itu adalah karunia dari Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sehingga di dalam surah Ad-Duha ayat 7 Allah juga berfirman terkait dengan hal itu. Dan dia mendapati sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Nah, kalau misalkan kita setelah mendapatkan ilmu dari Allah, lalu kita tidak terpengaruh dengan adanya ilmu itu, artinya tidak terpengaruh berujung kepada sifat-sifat tercela, tidak merasa berilmu, tidak merasa lebih mulia dari orang lain karena ilmu itu, melainkan akan semakin tawadu. Seharusnya begitu. Makanya kalau kita tidak memahami ilmu syariat, ujung-ujung dari orang berilmu itu harusnya tawadu. Kita karena kita tidak mengetahui ilmu tentang orang-orang berilmu itu di sisi Allah itu yang seperti apa tandanya. Oleh karena itu kita harus menuntut ilmu. Hal itu Nabi Muhammad SAW sabdakan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita diwajibkan untuk berilmu, karena apapun itu membutuhkan ilmu. Jangankan tentang mengenal Allah, menjalankan kehidupan dengan benar, bikin kue, bikin masakan, itu butuh ilmu, butuh resep. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita akan membuat kue atau masakan yang enak? Harus ada panduannya. Semua itu harus memiliki panduan. Begitupun ketika kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu, kita harus memiliki ilmu untuk mendapatkan ilmu dari Allah tersebut. Yaitu apa? Dengan jalan tawadu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna yang yang tersirat di dalam kalimat ilmu hakikat yang tadi saya bacakan, bahwa pencari ilmu itu di mata Allah tidak akan diberikan jalan, tidak akan diberi petunjuk kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, setelah ia berbuat tawadu. Karena jika ia tidak mengembalikan ilmu yang sedikit yang diberikan kepadanya dari Allah yang maha luas ilmunya, maka ia akan menjadi setan, berperilaku setan, memiliki sifat-sifat tercela. Akhirnya ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti itu tidak akan ada gunanya. Allah akan menghapuskan amalnya, Allah menolak amalnya dan memasukkannya ke dalam neraka. Itulah yang disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam Sahih Muslim. Ada orang alim, ketika ditanya oleh Allah untuk apa dia berilmu, dia menjawab, untukmu ya Allah. Jadi untuk beribadah kepada Allah. Ternyata Allah menjawabnya, dusta. Jadi kamu berilmu karena ingin dikatakan sebagai orang alim. Jadi ingin pujian manusia. Dia telah mempersekutukan Allah di dalam ketika dititipi amanah berupa ilmu tersebut, tidak dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Sehingga ketika titipan ilmu itu ada padanya, dia ingin dipuji makhluk, lupa kepada hakikat dia diciptakan di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata-mata, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Semoga hal ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.